Shalom, kita berjumpa kembali pada diskusi firman Tuhan, rancangan khotbah yang perikopnya diambil dari Ester pasal 9 ayat 11 sampai 19. Perikop ini adalah perikop untuk ibadah minggu, khotbah untuk ibadah minggu pada 19 Juli 2026. Sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami semua. Pada saat ini kami mau berdiskusi, mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan menolong dan menuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, narasumber kita pada saat ini ialah Ibu Pendeta Winike dan saya sebagai hostnya. Dan perikop yang akan kita baca dari Ester 9 ayat 11 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Ester sang ratu. Di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain entahlah apa yang diperbuat mereka. Dan apa permintaanmu sekarang? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi? Niscaya dipenuhi. Lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulahkan pada tiang. Raja pun menitahkan berbuat demikian. Maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan dan ke-10 anak Haman disulahkan orang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga. Dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15 dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Demikianlah firman Tuhan. Ini bahan khotbah minggu tanggal 19 Juli 2026 ini kisahnya cukup klasik dan menarik. Dan perikop ini juga cukup panjang. Nah, bagaimana menurut narasumber? Ya, betul, cerita Ester sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita sudah mendengarkannya sejak sekolah minggu ya. Kisah Ester adalah salah satu kisah Alkitab yang cukup familiar. Pada minggu ini kita berkesempatan untuk membaca kembali kisah yang sudah lama kita kenal. Ya, semoga kita bisa merenungkannya, ada sesuatu hal lain yang bisa kita renungkan terkait dengan cerita ini. Nah, sewaktu saya kecil cerita Ester ini mudah sekali untuk dicerna, ya. Namun ketika saya belajar teologi dan juga mendalami kisah yang tertulis dalam kitab Ester ini, ternyata kisah ini cukup kompleks dan tidak mudah untuk didalami maknanya dari mata pembaca di masa kini. Nah, apa yang saya maksudkan nanti akan kita ulas ya. Mungkin nanti kita akan mulai dengan membahas konteks kitab Ester ini. Ya, kitab kisah Ester memang sering diceritakan di sekolah minggu ya. Nah, jadi sesungguhnya seperti apa konteksnya kitab ini? Ya,
eh, kisah Esther ini adalah salah satu melodrama dalam Alkitab. Ya, kalau di masa kini ada drama Korea, ada drama Cina, drama Turki dan lain-lain. Nah, di Alkitab juga ada melodrama bila kita baca kitab Esther ini. Nah, Alkisah hiduplah seorang raja bernama Ahasiweros yang hidup di tahun-tahun sebelum Masehi, 486 sampai 465 sebelum Masehi. Nah, suatu saat ia membuat pesta sehingga ia sangat-sangat bergembira dengan anggur yang ia minum, lalu meminta istrinya bernama Wasti untuk datang memamerkan kecantikannya di hadapan para tamu. Nah, Wasti tidak mau mengikuti perintah memamerkan kecantikannya di hadapan para tamu, apalagi saat itu raja dan tamu-tamunya sedang dikuasai oleh anggur ya. Dan karena itu ia dipandang sebagai perempuan yang memberontak terhadap suaminya, dan karena itu ia dihukum dengan pengasingan. Nah, setelah Wasti diasingkan, maka raja membutuhkan permaisuri baru. Lalu dilakukanlah seleksi di antara perempuan di masa itu. Nah, di tengah-tengah kondisi kerajaan yang demikian, ada juga seseorang sosok bernama Mordekai. Ya, ini seorang Yahudi ya, dan menduduki sebuah jabatan di istana Ahasiweros, namun bukan posisi yang tinggi begitu ya, posisi yang rendahan begitu. Mordekai ini juga punya kemampuan untuk menerjemahkan mimpi. Dan ia pernah berjasa kepada raja karena ia sempat membongkar persekongkolan kelompok tertentu untuk membunuh raja. Ini tentu seharusnya diberikan penghargaan ya, sudah membongkar kasus yang demikian. Namun entah kenapa raja kelewat lah untuk memberikan penghargaan kepada Mordekai. Mordekai ini punya ponakan bernama Esther. Nah, ketika ia tahu bahwa raja sedang mencari permaisuri baru, maka ia dengan segala usaha menempatkan Esther sebagai salah satu calon permaisuri raja. Nah, harapannya adalah agar kelak ketika Esther menduduki posisi sebagai permaisuri raja, maka ia bisa punya suara, punya kekuatan, punya power untuk mempertahankan dan menyelamatkan komunitas Yahudi. Pada saat itu komunitas Yahudi juga posisinya tidak begitu menguntungkan di kerajaan Persia ya, karena ada saja komunitas lain yang lebih dominan dan yang ingin juga menguasai kerajaan. Nah, dalam seleksi permaisuri tersebut, Esther memenangkan hati raja dan menjadi permaisurinya. Nah, di sisi lain ada seorang pejabat kerajaan bernama Haman. Nah, ia sangat-sangat membenci orang Yahudi dan juga membenci Mordekai. Karena kebenciannya, ia ingin membumi hanguskan orang Yahudi. Jadi sudah ada niat buruknya sejak lama. Nah, ia tambah benci kepada Mordekai ketika suatu saat raja kembali ingat bahwa Mordekai ini pernah menyelamatkan dirinya dari pemberontakan yang sudah dirancangkan oleh kelompok tertentu. Dan ketika raja ingat, akhirnya raja berikan penghargaan kepada Mordekai. Maka makin cemburulah, makin bencilah Haman terhadap Mordekai. Nah, karena pada saat itu posisi Esther sudah baik ya, ia sebagai ratu dan yang menggantikan Wasti saat itu, dan karena keberaniannya juga, maka akhirnya rencana busuk Haman ini digagalkan dan komunitas Yahudi akhirnya selamat. Nah, sebaliknya Haman dan komunitasnya yang awalnya merancang penumpasan kepada orang Yahudi, justru kisahnya jadi plot twist begitu ya. Mereka lah yang akhirnya ditumpas oleh orang-orang Yahudi. Jadi yang terjadi semacam pembalikan, yang merancang celaka justru akhirnya celaka. Ya, ini melodrama betul ceritanya. Yang merancang celaka justru akhirnya yang celaka. Nah, di awal diskusi tadi narasumber sempat berkata bahwa cerita ini cukup kompleks dan sulit dipahami. Di manakah kira-kira letak persoalan ini bila dibaca terutama oleh pembaca di masa kini? Ya, tentu
kitab Ester ini adalah kitab yang unik juga ya, dan sulit tetapi menarik untuk diulas begitu ya. Alasan pertamanya adalah karena kitab ini tampaknya banyak juga yang berpikir bahwa tidak bersifat teologis, tidak ada karakter teologis di dalam kitab ini. Karena apa? Karena kata Tuhan atau kata Allah tidak satupun muncul di dalam kitab ini. Jadi ada yang berkata bahwa ini kitab bukan kitab teologis karena tidak bicara tentang Allah. Lalu mengapa kisah ini ada di Alkitab? Ini hal menarik ya. Ada banyak kisah-kisah lain yang tidak ada kata Tuhan dan Allahnya, tapi kenapa tidak dimuat di Alkitab? Sementara kitab Ester ini kok istimewa gitu ya. Nah, kisah Ester ini dipandang sebagai salah satu kisah penyelamatan umat Yahudi dari komunitas yang hendak menindas mereka. Ya, maka orang Yahudi, walaupun dalam kitab ini tidak tertulis kata Allah atau kata Tuhan, memandang kisah Ester ini sebagai karya penyelamatan Allah. Jadi walau nama Allah tidak tertulis, namun karya penyelamatan Allah nyata melalui kisah ini. Nah, karena itu kisah ini juga dibacakan dalam perayaan oleh orang Yahudi yang disebut dengan perayaan Purim atau perayaan undi, hari undi, untuk mengingat bahwa ada undi yang dilempar di depan raja untuk menentukan tanggal pemusnahan orang Yahudi pada saat itu. Namun sebaliknya yang terjadi, orang Yahudi justru selamat dan malah memusnahkan kelompok yang membenci mereka. Jadi walaupun tidak ada kata Allah atau kata Tuhan, cerita ini diterima karena menceritakan karya penyelamatan umat Yahudi yang dipandang sebagai rencana Allah. Hal kedua, dari perspektif teologi feminis. Kisah ini mesti dibaca dengan sangat hati-hati, terutama karena terlihat ada dua perempuan yang ada di dalam kisah ini. Sekian lama kita melihat bahwa ada satu perempuan yang membela kaumnya, perempuan yang berani, perempuan yang punya pikiran strategis, dan itu adalah Ester. Lalu bagaimana dengan Wasti, ratu pertama Ahasiweros yang ia asingkan karena pendiriannya? Nah, bagi saya Wasti juga adalah tokoh yang patut diperhitungkan. Ia juga adalah simbol perempuan yang punya pendirian dan siap untuk mengambil risiko atas apa yang ia anggap benar. Nah, Raja Ahasiweros saat itu sedang mabuk dan membuat perintah yang tidak bijak. Ya, mengapa istri dipamerkan ke orang banyak? Wasti menolak dan ia membuat pilihan yang patut dihargai. Nah, sayang sekali bahwa cerita Wasti tidak berlanjut. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupnya setelah pengasingan. Tentu saja ceritanya tidak ditulis ya, karena dia bukan orang Yahudi dan dia bukan tokoh utama. Namun sebagai perempuan di masa kini, saya memandang Wasti juga adalah seorang hero ya, seorang pahlawan dalam hal keteguhan pendirian dan keberanian mengambil risiko. Selain tokoh Ester. Hal ketiga, mengapa kitab ini menjadi unik dan betul-betul mesti dibaca dengan hati-hati adalah karena muatan kekerasan pada cerita ini. Jadi pada akhirnya apa yang ditakuti oleh umat Yahudi justru terjadi di pihak Haman. Nah, umat Yahudilah yang justru membumi hanguskan kelompok Haman. Ada dekret yang dikeluarkan oleh Raja Ahasiweros yang menyuruh untuk menumpas kelompok Haman. Dan dekret tersebut dilaksanakan di Susan selama 2 hari berturut-turut awal mulanya ya. Hari pertama yang tewas itu bayangin 500 orang yang tewas. Lalu hari berikutnya ada 300 orang. Ya, tetapi harta mereka tidak ganggu. Jadi mereka hanya menumpas manusia begitu ya. Dan di luar Susan seterusnya ada lebih banyak lagi. 75.000 orang pembenci Yahudi ditumpas. Jadi kita bayangkan ya, bagaimana penumpasan itu terjadi, mengerikan juga menurut saya. Nah, di pihak orang Yahudi, penumpasan ini dipandang sebagai kemenangan. Sehingga orang Yahudi bersukacita. Nah, sebenarnya mereka diizinkan untuk menjarah, ya, tetapi mereka tidak lakukan itu. Sehingga tangannya tidak ambil, tadi disebutkan di beberapa ayat ya, bahwa mereka tidak ganggu barang rampasan. Maka dari sini kita bisa membaca motif perang sungguh-sungguh
adalah untuk defense ya, penaklukan oleh bangsa Yahudi bukan untuk keuntungan finansial atau mau menjarah, menguasai kekayaan yang lain, tidak. Dan kemudian tindakan penyerangan yang dilakukan bertujuan untuk bertahan atau untuk defense. Jadi mereka tidak memulai perang, namun karena lawan yang menyerang mereka duluan merencanakan keburukan untuk mereka, dan mereka pakai strategi untuk bertahan. Nah, kalau diperhadapkan dengan persoalan yang disebutkan tadi, maka memang cerita ini perlu dengan hati-hati dimaknai pada masa kini. Ya. Untuk persiapan para pengkhotbah ini ya, dalam minggu ini, kira-kira apa yang bisa dijadikan refleksi? Ya, untuk rancangan khotbah ya, mungkin bisa dilihat ada beberapa hal. Sebagai pengkhotbah di masa kini, kita tidak hidup di dalam konteks kerajaan Persia dan nasib orang-orang Yahudi di masa itu. Sudah jauh sekali terpaut dari kita, bahkan kisah ini sudah ada sebelum Masehi ya. Tapi kita perlu menghubungkan cerita Esther ini dengan konteks kita pada saat ini. Hal yang pertama, bagi saya cerita Esther ini perlu dibaca dalam terang cerita lain atau dalam terang perjanjian baru. Karena cerita ini termasuk kisah teror. Kalau kita baca Esther pasal 9 ayat 11 sampai 19 ini, hanya baca kisah ini saja, yang kita lihat justru ini kisahnya mengerikan sekali. Ini kisah ini, apa yang bisa dipetik dari sebuah kisah teror? Ada kengerian. Nah, dalam perjanjian lama, bila kita memahaminya, cerita-cerita tentang pembalasan, cerita tentang kekerasan, cerita tentang perang adalah kisah-kisah yang banyak tertulis di dalam perjanjian lama. Mengapa? Karena Allah dipandang berada bersama pihak yang menang. Itu dalam konsep perjanjian lama. Nah, di masa kini kita tidak bisa begitu saja menerima klaim-klaim demikian. Orang bisa saja menang perang, menang perlombaan, menang ujian, namun itu belum tentu juga kehendak Allah. Ya, misalnya dia pakai cara-cara manipulatif dan lain-lain, belum tentu itu kehendak Allah, kendati seseorang itu menang. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan cerita ini perlu dibantu dilihat dalam terang perjanjian baru. Ya, dalam perjanjian baru Allah bukan lagi Allah yang mengangkat senjata ya, bukan Allah yang membalas, melainkan Allah yang menawarkan kasih dalam diri Yesus Kristus. Yesus tidak pernah menawarkan pembalasan, pembunuhan, perang, penumpasan. Nah, justru sebaliknya Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan doakanlah orang-orang yang menganiaya engkau. Nah, selagi bisa berdamai, kalau kita lihat di konteks yang sekarang ya, baca kisah ini, selagi bisa berdamai, mengapa kita harus saling memusnahkan? Itu ya, kita justru berdoa agar dunia ini atau di dalam dunia ini pembalasan dengan kekerasan tidak terjadi. Mengapa? Ini yang perlu kita bicarakan. Ya, karena kekerasan tidak pernah menghentikan kekerasan. Ya, kalau kita bayangkan apa yang terjadi di masa itu, ya orang-orang kelompok Haman juga pasti tersisa ininya ya, hatinya juga sangat benci kepada orang Yahudi atas kemenangan mereka menumpas kelompok itu. Nah, kekerasan hanya akan menjadi rantai setan yang tiada putusnya. Maka hukum lex talionis dalam Alkitab ini, yakni hukum yang dipandang setimpal, itu tidak pernah efektif. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, bayangkan kapan itu selesainya ya. Hukum kasih itu justru sebaliknya, dia melenyapkan segala kebencian. Dan tentu kita butuh juga, kalau ada yang bertanya, ya yang jahat kan perlu dihukum juga, betul ya, namun tidak berarti harus memusnahkan manusia lain. Nah, hal kedua yang bisa kita renungkan, di kitab ini tadi tidak ada kata Tuhan ya. Nah, walaupun bagi umat Yahudi, kalaupun tidak ada kata Tuhan dalam kisah ini, cerita Esther dipandang sebagai rencana Tuhan, ya, karena tadi orang Yahudi lihat bahwa ini salah satu cerita menarik karena menyelamatkan kelompoknya. Bagi saya,
Justru inilah yang terjadi bila Tuhan tidak ada dalam cerita manusia. Inilah yang terjadi. Orang melakukan apapun yang baik menurut pandangannya, bukan menurut pandangan Tuhan. Nah, kita lihat babak-babak dalam cerita ini. Banyak babak-babak yang menunjukkan betapa tidak berhikmatnya manusia tanpa Tuhan. Di mana itu? Contoh Ahasiweros, ya, yang dikuasai oleh anggur dan kemudian ingin memamerkan istrinya. Coba kalau dia tidak mabuk, ya tidak akan bikin perintah yang aneh-aneh dan keluarganya akan baik-baik saja. Lalu kita bertanya misalnya, iya tapi kan ada rencana Tuhan tentu saja tetap bisa jalan kan, tidak harus dengan cara yang demikian. Nah, yang kedua, Haman ingin menumpas umat Yahudi, lalu terjadi plot twist, umat Yahudi yang justru menumpas kelompok Haman, ya. Kadang kita katakan ya sama saja sebenarnya, ya. Mereka juga lakukan kejahatan pada akhirnya, ya. Tidak ada perdamaian, yang ada justru pertumpahan darah. Nah, bayangkan kalau di dunia yang saat ini kisah ini dibaca, itu ya, yang terjadi ini termasuk genosida, ya. Kejahatan kemanusiaan terjadi karena absennya Allah dalam hidup manusia. Kendati ada orang yang dominan, ada orang yang merasa menang, ada orang yang merasa plot twist tadi. Nah, tetapi ini kan kejahatan kemanusiaan kalau kita baca di kacamata kita sekarang. Nah, pesannya dalam narasi hidup kita, jangan sampai Allah tidak hadir. Kehadiran Allah itu penting dalam hidup manusia. Tidak ada Allah artinya kematian. Yang ketiga yang bisa kita renungkan, kita bisa melihat ada hal-hal positif tentang peran perempuan dalam politik di masa Ester. Nah, juga sosok Wasti yang sangat kuat pendiriannya, ya. Coba kita bayangkan, ya, di masa lalu narasi-narasi tentang kepemimpinan perempuan ini diakui dalam Alkitab. Tidak hanya Ester, ada Deborah, ada perempuan-perempuan lain tuh. Nah, pertanyaannya sekarang, cerita Ester ini udah kuno banget, ya. Sebelum Masehi, ratusan tahun malah sebelum Masehi. Namun di masa itu kepemimpinan perempuan, kekuatan perempuan, power perempuan diakui. Bahkan ditulis di dalam Alkitab. Nah, di masa kini budaya patriarki kita justru saya perhatikan loh kok mundur ke belakang. Kita kok malah jauh sebelum Masehi. Gitu, ya, bukannya semakin maju ke depan. Ini sebuah tantangan dalam kepemimpinan, ya. Jika di masa lalu Mordekhai bisa percaya pada Ester untuk menyelamatkan kaumnya, dan Ahasiweros juga melihat kekuatan Ester sebagai pemimpin, maka pesan bagi saya di bagian ketiga ini adalah give a chance to women and they will show you their strength. Jadi berikanlah kesempatan kepada perempuan dan mereka akan berikan kepadamu kekuatannya, ya, menunjukkan kekuatannya, ya. Baik, terima kasih sudah mendiskusikan tentang kisah Ester ini. Ini juga karena secara kebetulan Ester yang kita bahas ini kisahnya dengan Mordekhai di Persia, ya. Ya. Dan sambil berharap juga kiranya Iran yang saat ini sedang berperang dengan Amerika, masih berperang rupanya sampai hari ini, tadi ada informasi perang lagi. Ya. Kita berharap bisa berdamai. Perdamaian, ya. Semoga dapat menjadi bahan permenungan bagi yang akan menyusun rencana khotbah minggu ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.